Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nair Fariha dengan NIM 90300119056 dari kelas Ilmu Ekonomi A. Di sini saya akan menjawab soal middas mata kuliah Ekonomi Demografi. Baiklah, langsung saja. Soal yang pertama, ada 4 tahap proses transisi penduduk. Uraikan 4 tahap yang dimaksud. Baiklah, jawabannya adalah PBB pada tahun 1989 membagi transisi demografi ke dalam 4 tahap, yaitu pada tahap pertama, angka fertilitas atau kelahiran masih sangat tinggi, ditandai dengan indikator total fertility rate atau TFR di atas 6, dan angka mortalitas atau kematian yang juga tinggi. Sedangkan usia harapan hidup waktu lahir rendah, yaitu kurang dari 45 tahun. Pada tahap ini, laju pertumbuhan penduduk sangat rendah. Jumlah kelahiran dan kematian cenderung sangat tinggi dan tidak terkendali setiap tahunnya. Berbagai faktor penyebab kematian ikut mempengaruhi, diantaranya adanya peperangan, gagal panen, dan kelaparan sebagai akibat tingginya harga-harga pangan serta meluasnya wabah penyakit menular. Pada tahap kedua, ditandai dengan mulai menurunnya angka mortalitas dengan cepat karena penemuan obat-obatan antibiotik, revolusi industri, dan kemajuan teknologi. Angka kelahiran sudah menunjukkan penurunan tetapi sangat lambat. TFR pada tahap ini berkisar antara 4,5 sampai 6, sedangkan usia harapan hidup waktu lahir berkisar antara 45 sampai 55 tahun. Tahap ketiga ditandai dengan kematian yang terus menurun, tetapi penurunannya mulai melambat. Angka harapan hidup berkisar antara 55 sampai 65 tahun, sedangkan TFR mengalami penurunan dengan cepat sebagai akibat adanya program keluarga berencana dan tersedianya alat kontrasepsi secara luas. Pada tahap ini, tingkat pendidikan mulai meningkat. Pada tahap 4, ditandai dengan angka kelahiran dan kematian yang sudah rendah dan tingkat pertumbuhan penduduk yang juga rendah. Pada tahap ini, usia atau angka harapan hidup mencapai lebih dari 65 tahun dan TFR di bawah 3. Proses transisi demografi dianggap berakhir ketika fertilitas mencapai NRR atau Net Reproduction Rate sama dengan 1. Tahap ini biasanya dialami oleh negara yang sudah maju. Selanjutnya yaitu soal kedua. Jelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan serta kemukakan 3 model piramida penduduk. Baiklah, jawabannya yaitu ukuran-ukuran dalam komposisi penduduk berdasarkan komposisi penduduk menurut karakteristik dapat dikembangkan beberapa indikator atau ukuran yang umum digunakan dalam penyajian data penduduk. Di antaranya yaitu yang pertama, umur median. Umur median atau median age memiliki arti umur yang membagi penduduk menjadi 2 bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian pertama lebih muda dan bagian kedua lebih tua daripada umur median. Kegunaan dari umur median ini untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Yang kedua, rasio ketergantungan atau dependency ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk muda umur 0 sampai 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk tua 65 tahun ke atas atau yang kita sebut bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun atau angkatan kerja. Yang ketiga adalah rasio jenis kelamin atau sex ratio. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah pada waktu tertentu yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Yang keempat adalah angka partisipasi sekolah. Adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, pendidikan non-formal seperti paket A, paket B, dan paket C turut diperhitungkan. Dan yang kelima adalah angka melek huruf. Adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf Latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulis terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Selanjutnya yaitu piramida penduduk. Jadi ada 3 piramida penduduk, yaitu
piramida penduduk ekspansif, piramida penduduk konstruktif, dan piramida penduduk stasioner. Piramida penduduk ekspansif. Tipe ini biasanya terdapat pada negara-negara yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat dan angka kelahiran yang tinggi, sedangkan angka kematiannya rendah. Artinya, pada piramida penduduk seperti ini, jumlah penduduk usia muda akan sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tua. Umumnya, piramida penduduk seperti ini ditemukan di negara berkembang yang masih memiliki pertumbuhan penduduk yang pesat. Yang kedua adalah piramida penduduk konstruktif. Tipe ini terdapat pada negara-negara yang maju dan memiliki kualitas hidup serta kualitas pelayanan kesehatan yang cukup tinggi. Umumnya, negara dengan piramida konstruktif memiliki tingkat kelahiran dan kematian yang sangat rendah. Fenomena ini kerap menyebabkan negara-negara dengan piramida ini memiliki pertumbuhan penduduk minus, di mana jumlah penduduk yang mati lebih banyak daripada angka kelahirannya. Yang ketiga adalah piramida penduduk stasioner. Tipe ini terdapat pada negara-negara yang memiliki tingkat kelahiran dan kematian rendah. Biasanya ditemui pada negara-negara maju. Perbedaan utamanya dengan piramida konstruktif adalah di sini angka kelahirannya masih lebih tinggi atau setidaknya seimbang dengan angka kematian. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk terjadi sangat perlahan atau bahkan bersifat stasioner dan tidak bertumbuh. Piramida ini umumnya ditemukan di negara-negara yang sudah maju. Yang selanjutnya yaitu soal ketiga, apa perbedaan mendasar ketiga sumber data demografi penduduk? Jawabannya adalah sumber data kependudukan dibagi menjadi tiga, yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Sensus penduduk adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Di Indonesia, biasanya pengadaan sensus penduduk diadakan setiap 10 tahun sekali. Survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk. Dan registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga untuk mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak atau adopsi, dan peristiwa penting lainnya. Selanjutnya, soal nomor 4. Teori fertilitas dapat ditinjau pendekatan sosial dan ekonomi. Kemukakan dua pendekatan tersebut. Jawabannya adalah yang pertama, teori sosiologi tentang fertilitas. Kajian tentang fertilitas pada dasarnya bermula dari disiplin sosiologi. Sebelum disiplin lain membahas secara sistematis tentang fertilitas, kajian sosiologis tentang fertilitas sudah lebih dulu dimulai. Sudah amat lama kependudukan menjadi salah satu subbidang sosiologi. Sebagian besar analisa kependudukan sesungguhnya merupakan analisis sosiologis. Davis and Black 1956, Friedman 1962, dan Hawthorne 1970 telah mengembangkan berbagai kerangka teoritis tentang perilaku fertilitas yang pada hakikatnya bersifat sosiologis. Dalam tulisannya yang berjudul The Social Structure and Fertility, an Analytic Framework pada tahun 1956, Kingsley Davis and Judith Black melakukan analisis sosiologis tentang fertilitas. Davis and Black mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas melalui apa yang disebut sebagai variabel antara atau intermediate variables. Menurut Davis and Black, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi fertilitas akan melalui variabel antara. Ada 11 variabel antara yang mempengaruhi fertilitas, yang masing-masing dikelompokkan dalam 3 tahap proses reproduksi sebagai berikut. Menurut Davis and Black, setiap variabel tersebut terdapat pada semua masyarakat, sebab masing-masing variabel memiliki pengaruh atau dampak positif dan negatifnya sendiri-sendiri terhadap fertilitas. Selanjutnya, menurut Friedman, variabel antara yang mempengaruhi langsung terhadap fertilitas pada dasarnya juga dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat. Pada akhirnya, perilaku fertilitas juga dipengaruhi norma-norma yang ada
yaitu norma tentang besarnya keluarga dan norma tentang variabel antara itu sendiri. Selanjutnya, norma-norma tentang besarnya keluarga dan variabel antara dipengaruhi oleh tingkat mortalitas dan struktur sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu teori ekonomi tentang fertilitas. Pandangan bahwa faktor-faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap fertilitas bukanlah suatu hal yang baru. Dasar pemikiran utama dari teori transisi demografis yang sudah terkenal luas adalah bahwa sejalan dengan diadakannya pembangunan sosial ekonomi, maka fertilitas lebih merupakan suatu proses ekonomis daripada proses biologis. Berbagai metode pengendalian fertilitas sebagai penundaan perkawinan dan kontrasepsi dapat digunakan oleh pasangan suami istri yang tidak menginginkan mempunyai keluarga besar, dengan anggapan bahwa mempunyai banyak anak berarti memikul banyak beban ekonomis dan menghambat peningkatan kesejahteraan sosial dan material. Bahkan sejak awal pertengahan abad ini sudah diterima secara umum bahwa hal inilah yang menyebabkan penurunan fertilitas di Eropa Barat dan Utara dalam abad 19. Leibenstein dapat dikatakan sebagai peletak dasar dari apa yang dikenal sebagai teori ekonomi tentang fertilitas. Menurut Leibenstein, tujuan ekonomi fertilitas adalah sebagai berikut. Menurut Leibenstein, anak dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kegunaannya, utility, dan aspek biaya, to cost. Kegunaannya adalah memberikan kepuasan, dapat memberikan balas jasa ekonomi atau membantu dalam kegiatan berproduksi, serta merupakan sumber yang dapat menghidupi orang tua di masa depan. Sedangkan pengeluaran untuk membesarkan anak adalah biaya dari mempunyai anak tersebut. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Dimisalkan diketahui data fertilitas data Sukamaju di bawah ini. Tentukan GFR dan ASFR. Jawabannya yaitu GFR atau General Fertility Rate atau angka kelahiran umum dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. GFR sama dengan L per W 15-49 dikali 1000. Keterangannya, GFR adalah angka kelahiran umum, L adalah jumlah kelahiran selama 1 tahun, W adalah jumlah penduduk wanita umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun, dan 1000-nya adalah konstanta. GFR, jumlah penduduk wanita 15-49 tahun pada pertengahan tahun adalah 300, dengan jumlah kelahiran 15. Maka GFR-nya adalah 15 per 300 kali 1000. Hasilnya sama dengan 50. Ini berarti pada tahun sekian setiap 1000 wanita umur 15-49 tahun terdapat kelahiran sebanyak 50. Selanjutnya yaitu ASFR atau Age Specific Birth Rate atau angka kelahiran khusus. ASBR dapat dihitung dengan rumus berikut. ASBR sama dengan LI per PI dikali 1000, di mana ASBR adalah angka kelahiran khusus, LI adalah jumlah kelahiran dari wanita pada kelompok umur tertentu, PI adalah jumlah penduduk wanita umur tertentu pada pertengahan tahun, dan 1000-nya adalah konstanta. Jawabannya dapat dilihat pada tabel. Contohnya yaitu pada usia 15-19 tahun dengan penduduk wanita sebanyak 150 terdapat jumlah kelahiran sebanyak 3. ASFR per 1000 wanita sama dengan 20 dan seterusnya. Selanjutnya soal yang terakhir, soal nomor 6. Di dalam analisis mortalitas dikenal istilah standarisasi. Jelaskan yang dimaksud dan macam-macam standarisasi tersebut. Jawabannya adalah standarisasi mortalitas. Variabel yang mempengaruhi angka kematian atau mortalitas antara lain yaitu umur, tempat tinggal, pekerjaan, jenis kelamin, dan status kawin. Cara yang dilakukan oleh banyak ahli demografi untuk mengontrol atau mengendalikan variabel-variabel tersebut dengan menggunakan teknik dikenal dengan standarisasi. Komposisi penduduk menurut umur yang digunakan untuk standarisasi tersebut dengan penduduk standar. Dalam hal ini, hanya X-specific death rate saja yang dapat diambil dari penduduk yang mau diteliti tingkat kematiannya. Penduduk standar yang digunakan akan menentukan besar kecilnya CDR dari suatu negara.
karena penggunaan penduduk standar adalah untuk tujuan membandingkan antara satu negara dengan negara lain. Dalam arti menentukan mana yang lebih tinggi, maka untuk memilih penduduk standar haruslah berhati-hati. Metode standarisasi, ada dua cara standarisasi, yaitu standarisasi langsung atau direct standardization dan standarisasi tidak langsung atau indirect standardization. Standarisasi langsung adalah standarisasi angka kematian dengan menggunakan satu penduduk standar untuk mengaplikasikan angka kematian spesifik menurut umur atau ASDR dari masing-masing penduduk yang akan dibandingkan. Dan standarisasi tidak langsung adalah standarisasi angka kematian dengan menggunakan suatu himpunan angka kematian spesifik menurut umur atau ASDR standar yang kemudian diaplikasikan pada masing-masing penduduk yang akan dibandingkan untuk memperoleh angka kematian yang diperkirakan. Itulah tadi jawaban dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.